LK3.3 Refleksi Etika dan Keterbatasan Kecerdasan Artifisial. Keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial ada tiga, yaitu yang pertama, ketidakmampuan kecerdasan artifisial untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan, atau pemahaman kontekstual yang mendalam. Dua, kecerdasan artifisial juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Dan yang ketiga adalah kecerdasan artifisial sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Yang pertama adalah ketidakmampuan kecerdasan artifisial untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan, atau pemahaman kontekstual yang mendalam. Maksudnya, kecerdasan artifisial tidak memiliki imajinasi seperti manusia yang bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Selain itu, meskipun kecerdasan artifisial dapat menganalisis ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi seseorang, ia tidak benar-benar memahami atau merasakan emosi tersebut. Ini berarti bahwa kecerdasan artifisial hanya mampu meniru perilaku manusia, tetapi tidak bisa mengalami perasaan secara nyata. Hal yang sama berlaku dalam pemahaman konteks. Jika sebuah chatbot diberikan pertanyaan yang membutuhkan interpretasi lebih dalam, jawabannya seringkali hanya berdasarkan data yang telah dipelajarinya, bukan pemahaman mendalam seperti yang dimiliki oleh manusia. 2. Kecerdasan artifisial juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Kecerdasan artifisial sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka kecerdasan artifisial juga akan menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Keterbatasan data ini dapat menyebabkan kecerdasan artifisial membuat keputusan yang bias, tidak adil, atau tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kecerdasan artifisial mendapatkan data yang beragam dan representatif agar dapat memberikan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, kecerdasan artifisial sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Jika data yang diberikan tidak lengkap atau tidak cukup bervariasi, kecerdasan artifisial akan kesulitan dalam memberikan prediksi yang akurat. Tanpa data yang baik, kecerdasan artifisial tidak bisa bekerja dengan optimal dan bahkan bisa memberikan hasil yang menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan artifisial bukanlah teknologi yang dapat berpikir sendiri atau menemukan sesuatu tanpa bimbingan manusia. Jadi, meskipun kecerdasan artifisial adalah alat yang sangat berguna, kecerdasan artifisial tetap memiliki banyak kekurangan yang perlu diperhatikan. Kecerdasan artifisial tidak bisa berpikir, merasakan, atau berimajinasi seperti manusia, serta sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika datanya salah atau tidak lengkap, maka hasil yang diberikan kecerdasan artifisial juga bisa keliru. Oleh karena itu, kecerdasan artifisial tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi dan memastikan bahwa penggunanya dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dampak keterbatasan kecerdasan artifisial bisa mempengaruhi cara menggunakan kecerdasan artifisial di sekolah. Kecerdasan artifisial memang bisa membantu siswa di sekolah seperti untuk memberi latihan soal, menjelaskan materi pelajaran, atau memberikan rekomendasi cara belajar. Tapi, kecerdasan artifisial bisa membuat kesalahan prediksi jika data latih yang digunakan tidak lengkap atau tidak mewakili semua tipe siswa. Misalnya, kalau kecerdasan artifisial dilatih hanya dengan data siswa yang cepat memahami pelajaran, maka siswa yang butuh waktu lebih lama bisa saja dianggap kurang mampu padahal tidak begitu. Hal ini berarti jawaban atau saran kecerdasan artifisial tidak bisa dipercaya 100%. Selain itu, hal yang paling ditakutkan adalah kecerdasan artifisial bisa salah memberi saran belajar atau salah menilai kemampuan siswa. Karena itu, penting untuk tetap bertanya ke guru, berdiskusi dengan teman, dan mengecek ulang hasil dari kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial bisa digunakan sebagai alat bantu, tetapi bukan satu-satunya sumber kebenaran. Ada 4 prinsip etika yang penting ketika menggunakan kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah transparansi, yaitu pembuatan keputusan oleh kecerdasan artifisial harus dapat dijelaskan. Yang kedua ada akuntabilitas. Pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan
Kecerdasan artifisial itu harus ada. Yang ketiga adalah adil dan non-diskriminatif, yang artinya menghindari bias dalam algoritma kecerdasan artifisial. Dan yang keempat adalah privasi, yaitu menggunakan kecerdasan artifisial tanpa melanggar hak penggunanya. Contoh penerapannya adalah transparasi saat membuat soal latihan atau ringkasan materi. Guru tetap harus mengecek kebenaran informasi yang dihasilkan. Guru juga mengajarkan siswa untuk tidak langsung percaya pada jawaban dari kecerdasan artifisial, melainkan bisa dengan mengajukan pertanyaan lanjutan, mencari sumber lain, dan mendiskusikannya di kelas.